Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Kartika. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Perbedaan Faktor Kecemasan Akademik selama pembelajaran daring antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di SMA Negeri 7 Sarolangun. Nah, masuk ke bab 1. Latar belakangnya. Meningkatkan mutu pendidikan merupakan prioritas utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pada awal Maret 2020, Indonesia menginformasikan bahwa terjadinya kasus pertama yang terinfeksi virus corona yang merupakan penyebab dari penyakit COVID-19. Nah, menurut Handarini dan Wulandari 2020, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan jaringan internet secara jarak jauh, serta dibutuhkan juga berbagai macam sarana seperti laptop, komputer, smartphone, dan banyak lagi sarana yang bisa digunakan untuk pembelajaran dari ini. Nah, aplikasi yang digunakan dengan adanya pembelajaran dari ini bisa seperti WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Form, dan sebagainya. Nah, dalam penelitian Okta Wirawan 2020 menemukan bahwa tingkat kecemasan akademik cukup tinggi yang dialami oleh para siswa karena kondisi COVID-19 seperti saat ini. Nah, siswa juga mengalami kesulitan mengerjakan tugas, kesulitan dalam memahami materi, dan keterbatasan jaringan dalam mengikuti pembelajaran daring. Dan masih banyak lagi penyebab dari kecemasan akademik ini. Nah, di sini menurut OTEX 1991 menjelaskan bahwa kecemasan akademik ini mengacu pada terganggunya pola pemikiran dan respon fisik serta perilaku kekhawatiran tentang kemungkinan performa yang ditampilkan siswa sangat buruk ketika adanya tugas-tugas akademik yang diberikan. Nah, berdasarkan survei yang peneliti lakukan di SMA Negeri 7 Sarolangun pada beberapa orang guru, di sini guru mengatakan bahwa banyaknya kendala yang dialami oleh siswa di SMA tersebut. Misalnya saja, mereka susah dalam mengikuti pembelajaran daring dengan baik karena konsentrasi yang kurang ketika mengikuti pembelajaran daring ini. Terus, adanya perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pengumpulan tugas. Misalnya, time mereka dalam mengumpulkan tugas, siswa laki-laki dan perempuan sangat berbeda tingkatan ketepatan waktunya. Nah, masuk ke identifikasi masalahnya. Kecemasan akademik pada siswa perempuan dan laki-laki berbeda serta kurangnya konsentrasi belajar pada siswa. Selain itu, siswa juga merasakan kecemasan karena kurangnya konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Siswa juga mengalami kecemasan akan takutnya nilai mereka turun ketika mengikuti ujian semester maupun ujian tengah semester. Di sini, fokus kajian peneliti fokus terhadap konstruk kecemasan akademiknya. Nah, manfaat dan tujuan. Di mana manfaat dan tujuannya agar bisa mengetahui perbedaan faktor kecemasan akademik selama pembelajaran daring antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di SMA Negeri 7 Sarolangun. Masuk ke bab 2, di sini ada kecemasan akademik. Nah, masuk ke kecemasan. Menurut Nevitt dan kawan-kawan 2005 yang mengatakan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa semua yang buruk akan segera terjadi. Nah, hal ini dapat mengganggu jika intensitasnya tinggi, di mana akan kecemasan juga dapat kecemasan ini akan memberikan dampak negatif jika tingkat kecemasannya meninggi. Akan tetapi, kecemasan juga bisa memberikan manfaat jika hal tersebut bisa mendorong atau memotivasi seseorang untuk melakukan
sesuatu yang positif. Nah, kecemasan akademik bukan hanya kecemasan yang dikatakan cemas dalam menghadapi ujian, bisa jadi juga kecemasan terhadap beberapa hal lainnya, menurut Kasadi 2010. Nah, di sini Freud menambahkan bahwa keadaan khawatir diikuti oleh sensasi fisik. Menurut Freud, kecemasan merupakan situasi yang afektif yang dirasa tidak menyenangkan yang diikuti oleh sensasi fisik yang memperingatkan seseorang akan bahaya yang akan mengancam. Kecemasan adalah keadaan, suasana perasaan yang ditandai oleh gejala-gejala jasmania seperti tegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa depan. Nah, di sini kecemasan akademik sendiri perlu ditangani segera apabila hal yang ditakutkan terjadi, seperti misalnya guru memberikan banyak tugas dalam waktu yang berdekatan. Di sana siswa merasakan bisa saja siswa merasakan benci terhadap mata pelajaran tersebut, maupun bahkan bisa juga siswa tersebut benci terhadap guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Selain hal itu, siswa juga bisa berperilaku bolos dari kelas daring maupun tidak mengikuti pembelajaran di kelas daring. Nah, di sini ada beberapa faktor kecemasan akademik oleh Alam 2017. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi di sini seperti gangguan emosional, gangguan kesehatan, ketidakmampuan individu menyesuaikan diri terhadap keadaan, dan rendahnya konsep diri, serta tingkat aspirasi yang rendah dan tingkat kecerdasan yang rendah. Di sini faktor pribadi, di mana faktor tersebut terjadi pada diri individu sendiri yang tidak bisa menyesuaikan sesuatu seperti emosionalnya, kesehatannya terhadap kondisi yang dihadapi saat itu. Nah, masuk ke faktor keluarga. Faktor keluarga ini bisa meliputi rendahnya sosial ekonomi, di mana seperti pembelajaran daring ini, mereka bisa saja merasa terkendala karena rendahnya pemasukan ekonomi keluarga, karena kurangnya dana untuk membeli paket internet untuk mengikuti pembelajaran, atau misalnya kurangnya bimbingan dari orang tua di dalam keluarganya. Terus orang tua yang memiliki sikap acuh tak acuh ketika anaknya mengikuti pembelajaran daring dan mengalami kesulitan, misalnya orang tua bersikap seolah tidak peduli. Nah, di sini hubungan orang tua dan anak ketika dalam pembelajaran daring ini sangat berpengaruh sebenarnya terhadap tingkat kecemasan akademik yang akan terjadi pada anaknya. Di sini ada juga faktor sosial. Nah, faktor sosial menyebabkan kecemasan akademik seperti adanya norma irasional yang dipaksakan kepada seseorang, terus diskriminasi dari lingkungan luar yang mereka rasakan terhadap kondisi yang mereka hadapi saat ini. Nah, faktor kelembagaan ada juga, di mana faktor kelembagaan yang menyebabkan kecemasan akademik berupa jenis. Yang pertama, jenis sekolahnya, negeri atau swasta. Nah, kebijakan sekolah negeri dan kebijakan sekolah swasta itu berbeda. Jadi, itu juga bisa mempengaruhi kecemasan akademik yang akan siswa hadapi. Terus, yang kedua, lingkungan sekolahnya. Dimana kalau dalam pembelajaran dari ini, lingkungan sekolah yang dibentuk dalam kondisi daring oleh sekolah senyaman mungkin agar bisa membuat siswa tidak mengalami kecemasan akademik. Terus ada yang terakhir, hubungan siswa dengan guru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, hubungan siswa dengan guru bisa saja mempengaruhi dampak negatif yang akan menyebabkan kecemasan akademik apabila hubungan tersebut tidak baik. Nah,
Masuk ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir sini karena saya menggunakan satu variabel yaitu kecemasan akademik, di mana kecemasan akademik pada laki-laki dan pada perempuan, tergantung hipotesisnya. Yang saya teliti di sini adalah perbedaan. Nah, kalau H-nya terdapat perbedaan faktor kecemasan akademik antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di SMA Negeri 7 Sarolangun. Kalau H0 tidak terdapat perbedaan faktor kecemasan akademik antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di SMA Negeri 7 Sarolangun. Masuk ke bab 3, desain penelitian. Di sini, penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan berbentuk penelitian komparatif, di mana penelitian yang bertujuan membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dengan jumlah sampel 2 atau lebih yang berbeda. Di sini masuk variabel penelitian. Penelitian saya ini terdiri dari satu variabel, yaitu kecemasan akademik. Nah, definisi operasional kecemasan akademik adalah terganggunya pola pemikiran yang terjadi pada individu sehingga membuat rasa kekhawatiran yang berlebih, membuat rasa gelisah yang berlebih juga, ketegangan mental, merasa tidak aman, dan tidak mampu menghadapi masalah sehingga mengakibatkan penurunan performa akademik yang akan dihadapi ketika masalah datang. Nah, di sini kriteria populasi pada penelitian ini, di mana yang pertama, siswa yang menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Sarolangun. Yang kedua, siswa yang pernah atau sedang melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode secara daring. Yang ketiga, telah mengikuti metode pembelajaran daring minimal selama 3 bulan. Skala kecemasan yang saya gunakan yaitu skala kecemasan akademik yang saya adopsi dari saudara Debbie Istiantoro 2018. Validitasnya di sini, batas koefisien korelasi minimum dianggap sudah memuaskan jika R sama dengan 0,30 atau lebih. Nah, dengan R minimum sama dengan 0,25 dengan beberapa syarat tertentu. Nah, saya di sini menurut pendapat Azwar 2008. Masuk ke reliabilitas yang dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada pada rentang 0 sampai dengan 1,00, di mana semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00, maka semakin tinggi pula reliabilitas penelitiannya. Di sini juga menurut Azwar 2008. Nah, prosedur penelitian yang pertama, saya menggunakan di mana prosedur penelitian dan langkah penelitian yang saya gunakan yaitu menurut Sugiono 2013. Yang pertama, mencari subjek penelitian, melakukan persiapan penelitian, dan melakukan tahapan penelitian. Nah, masuk ke teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan teknik uji beda ANAVA satu jalur, di mana teknik ini digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data yang berasal dari variabel bebas menurut Winarsuno 2009. Nah, alasan saya menggunakan teknik ini karena penelitian saya ini bertujuan untuk menemukan perbedaan faktor kecemasan akademik yang ada pada siswa laki-laki dan siswa perempuan di SMA Negeri 7 Sarolangun. Sekian presentasi penelitian yang akan saya lakukan. Nah, jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.